Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haili Yoga, MSI, selaku PJ Bupati Bandar Meriah, Bapak Insinyur Timir Juan, MT, PJ Bupati Aceh Tengah, Bapak Rahmat Subhan Fajri Eskom, NM, Kepala Bandara Rembele, Bapak Dr. Ahmad Salam MSI, Ketua Dewan Pengawas Koperasi Nahma Gayo Raya, juga selaku Rektor Universitas Ihsan Satya, Bapak Profesor Dr. Mdin Majid, selaku pembina di Koperasi Nahma Gayo, Bapak apa dari Banda Aceh masuk Pak Bona, Pak Diki, Pak Abu Abbas, Pak Najarul, dan Wengema di sini, dan mungkin yang belum saya sebutkan di sini, Bapak Yusradi Usman Al-Gayuni SSM Hum, Ketua Umum Koperasi Nahma Gayo Raya, juga anggota tim pengembangan kawasan Gayo Alas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan Bapak, Ibu peserta pada malam hari ini yang sangat berbahagia, yang tidak kita duga pada malam ini cukup banyak juga peserta yang hadir di sini, termasuk dari Banda Aceh juga di sini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber yang luar biasa ini, yang dilakukan secara virtual. Semoga kita tetap sehat selalu. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan mengikuti serangkaian acara dengan topik diskusi perkembangan Bandara Rembele, tantangan dan peluang. Sebelum dimulai acara ini, perkenalkan saya, Iyas Linawati, selaku pembawa acara, juga Ketua di Unit Penguatan Modal Koperasi Nahma Gayo. Nah, pada malam ini, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan oleh saya sendiri, sambutan dari Bapak Dr. Rahmat Salam, pembacaan doa oleh Bapak Tengku Jamiun Zahir, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dibimbing nanti oleh moderator Ibu Dr. Anda Hajah Sedarkwine, selaku juga Bendahara Umum di Koperasi Nahma Gayo Raya. Terakhir adalah penutup. Kita mulai dari acara yang pertama. Sebagai pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber dengan topik diskusi perkembangan Bandara Rembele, peluang dan tantangan. Untuk acara ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Sedarkwine. Pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Yas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin peserta Zoom pada malam ini yang alhamdulillah sudah berkumpul kita sebanyak 30 orang. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya kita pada malam ini berkesempatan untuk hadir dan berkumpul mendengarkan hal-hal yang perlu kita pahami tentang perkembangan Bandara Rembele ke depannya. Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, karena ini juga sudah hampir jam 9, padahal jam 10 kita diharapkan sudah selesai. Untuk itu, sebagai pembicara pertama nanti kita akan dengarkan langsung dari Pak Subhan selaku Kepala Bandara Rembele. Setelah itu nanti kita akan dengarkan bersama dari PJ Bupati Bandar Meriah, Pak Haili Yoga atau yang mewakili. Sesudah itu nanti kita akan dengarkan dari PJ Bupati Aceh Tengah, Pak Mirjuan atau yang mewakili. Dan kemudian nanti saudara kita Yusradi Usman juga akan menyampaikan beberapa hal penting yang juga dapat kita pahami.
Setelah 4 pembicara ini nanti menyampaikan presentasinya, kita coba simpan dulu pertanyaan, lalu nanti baru kita sama-sama akan menyampaikan apa yang perlu kita pertanyakan. Jadi kita dengarkan dulu 4 pembicara ini, baru nanti pertanyaan akan dibuka setelah keempat ini menyelesaikan presentasinya. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak PJ Bupati Benar Meriah terlebih dahulu, Pak Hairi Yoga. Apakah sudah hadir atau mungkin ada perwakilannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Ani. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatannya. Sebelumnya, mungkin saya nggak ada perintah ya untuk mewakili, cuman saya tadi diminta hadir sama teman-teman dari Bandar. Yang pertama sekali saya hormati Bapak yang mewakili mungkin PJ Bupati Aceh Tengah, Pak Subhan, yang sudah sangat detail tadi paparannya, walaupun tidak secara apa namanya itu disampaikan secara paparan langsung, tapi apa yang beliau sampaikan sudah cukup detail sekali. Pak Yuswadi Usman, ini adik rating saya, cuma sudah melalang buana kemana-mana ini. Saya lihat Zoom-nya aktif setiap hari di media sosial, serta seluruh peserta Zoom yang kami muliakan. Mungkin pada prinsipnya kami sebagai pemerintah daerah, saya dari Dinas Perhubungan, mungkin perkenalkan diri dulu, nama saya Rahmadani STMT, menjabat di Dinas Perhubungan Maret ini lebih kurang 2 tahun. Sebelumnya saya di PUPR dan di Bapeda Benar Meriah. Mungkin sedikit ada beberapa yang ingin kami sampaikan terkait dengan menanggapi tentang kondisi Bandar Udara Rembele sendiri. Jadi pada prinsipnya karena dulunya kami juga berada di Bapeda, di PUPR menangani tata ruang, kami juga sangat banyak terlibat terhadap perkembangan Bandara Rembele ini, mulai dari master plan awal yang disusun oleh Pak Ian Budianto, yang selanjutnya tahun 2018 kita melakukan apa namanya itu perubahan master plan ya, dari landas pacu 2250 yang kita rubah menjadi 2700 sebenarnya sekarang, dan di 2021 kemarin sudah terbit keputusan Menteri Perhubungan tahun 2021 tentang Bandar Udara Rembele, di mana landas pacunya sudah lebih besar. Itu mungkin yang tadi tertinggal satu poin saja dari Pak Subhan, yang sebenarnya ke depan harapan kita Bandara Rembele ini adalah menjadi bandara harapan orang Gayo yang ke depannya bisa mendorong ya pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik itu untuk orang dan barang seperti yang sudah disampaikan Pak Subhan tadi. Yang perlu kami sampaikan adalah apa yang sudah disampaikan Pak Subhan tadi terkait rencana penerbangan orang dan barang yang dalam beberapa waktu yang ke depan ini akan direncanakan akan dilakukan penerbangan kargo oleh Trigana Air. Itu juga kami totalitas selalu mendampingi prosesnya baik secara teknis maupun secara administrasi, dan kami sangat mendukung bahwa segala yang dilakukan oleh Bandar Udara Rembele dan berkoordinasi dengan kami akan kita jalankan bersama-sama untuk kemajuan Gayo di sektor transportasi udara. Selain itu mungkin kalau yang kami hadapi sekarang adalah adanya beberapa kendala mungkin yang perlu kami sampaikan di pemerintah daerah. Sejak terbitnya Kanun Nomor 4 2018 tahun Kanun Kabupaten Benar Meriah tahun 2018 tentang KKUP Bandar Udara Rembele, seringkali kami mendapatkan komplain, sebenarnya bukan artinya pemerintah daerah tidak aware atau tidak peduli dengan apa yang terjadi di lapangan, bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dilarang ya di sekitar Bandar Udara Rembele ini, tapi tetap saja masih dilakukan oleh beberapa masyarakat kita, karena
pada prinsipnya ada beberapa titik di luar pagar bandar udara itu yang seyogyanya tidak ada bangunan, tidak ada pohon-pohon yang dengan batas ketinggian tertentu, tapi hal itu masih terjadi. Pun demikian, kami terus berusaha bersama Pak PJ Bupati sampai saat ini kami berupaya memberikan pencerahan, sosialisasi, dan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat kita bahwa ada hal-hal yang membahayakan apabila kita membangun di zona-zona yang pada prinsipnya bangunan ini, Mak. tidak boleh kita bangun. Mungkin itu Pak Yus dan Ibu Moderator yang perlu kami sampaikan bahwa Gayo ini kita bangun harus selain pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta yang memiliki modal dan masyarakat kita juga harus bisa bekerja sama dan berkomunikasi lah gitu. Bagaimana daerah ini bisa kita bangun dengan baik, Gayo bisa maju dengan baik. Mungkin itu karena kalau saya hitung-hitung sejak 2022 sampai 2023 apa yang menjadi cita-cita Pak Tami dan Pak Rahmat Salam tadi eh, sebenarnya untuk mengangkut orang dan barang ini hampir saja terwujud secara totalitas apa yang dicita-citakan sama pejuang-pejuang Rembeli waktu itu. Nah, kami sebagai generasi yang kebetulan saya memang sering terlibat urusan bandara ini bersama Pak Ian Budianto, di mana beliau juga sering mengajarkan saya tentang teknisnya Bandara Rembili ini. Saya sangat berterima kasih pada beliau sehingga saya paham tentang batas ketinggian karena memang background pendidikan saya juga dengan tentang tata ruang kota dan wilayah. Saya pikir tidak begitu sulit untuk memahami mana zona-zona yang aman maupun tidak aman. Karena apa yang pemerintah buat, apa yang pemerintah tetapkan di dalam peraturan daerah, saya pikir ini perlu kita pahami bersama bahwa aturan yang dibuat ini juga untuk kepentingan kita bersama untuk memajukan daerah kita menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu Pak Yus yang dapat saya sampaikan. Saya pikir untuk penerbangan-penerbangan selanjutnya untuk komoditi dan orang kita berharap memang adanya apa namanya itu kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti yang disampaikan Pak Subhan tadi untuk penurunan tiket misalnya apakah penurunan harga aftur ya karena harga BBM ini kan kita nggak bisa tentukan juga di daerah itu berdasarkan keputusan pusat gitu mungkin itu yang kita perlu menjadi perhatian kita bersama gitu bagaimana ini bisa kita berikan saran ke pemerintah yang lebih tinggi mungkin itu saya pikir itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti dalam perjalanan apabila diskusi ini berlanjut, kita bisa diskusikan lebih lanjut Pak Yus. Mungkin itu aja Ibu Moderator, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani Zahra untuk presentasinya yang lebih pada penekanan bahwa masyarakat Gayo di sekitar bandara yang memang masih dianggap kurang paham atau kurang mendalami bagaimana seharusnya membuat bangunan di sekitar Bandara Rembili. Demikian. Sekali lagi terima kasih